inilah hasil koleksi tanaman-tanaman kita setelah berburu ke beberapa titik lokasi untuk kita ambil sampelnya. Ini hasilnya para pemirsa, hasil dari kemarin kita berburu 2 hari ya, 2 hari berburu. Ada tambahan sedikit, kemarin 8 jenis tanaman kita pisahkan. Kita menggunakan polybag sementara ya tempatnya karena keterbatasan ya, jadi kita menggunakan plastik. Ini sebagai contoh plastik kita kumpulkan untuk tempat menanam atau polybag sederhana yang ekonomis ya, karena kita memanfaatkan sampah limbah dari bungkus-bungkus atau plastik resek yang ada di rumah kita atau tetangga atau sekitar kita. Nih, kemudian ya kita lakukan pencucian. Saya cuci di sungai supaya bersih dari kotoran-kotoran ya, bersih. Kita jemur hingga kering. Nah, ini karena sungai di desa itu masih jernih airnya, masih seger, jadi saya lakukan pencucian, kemudian saya jemur supaya kering. Nanti kita gunakan sebagai tempat media tanam tanaman yang sudah kita cari, kita identifikasi di beberapa titik lokasi di sekitar rumah kita. Nah, hasilnya. Jadi kita manfaatkan dulu di sekitar kita ya, untuk menghemat ekonomi yang saat ini kita krisis ekonomi pandemi. Dulu seadanya, baru kalau sudah nanti nampak perkembangannya kita bisa menuju ke polybag atau tempat media tanam yang lebih baik lagi. Oke, lanjut kita simak apa yang bisa saya dapat untuk kesempatan kali ini. Baik, saya akan lihat di sudut pinggir jalan ya, sebelah utara halaman rumah itu ada situ tumpukan bekas tanaman buah. Ini karena tanaman itu menjalar ke rumah, atap rumah, makanya terus ini dipotong. Nah, sisa-sisa potongan ini nanti yang akan kita coba di lahan kita coba, karena di sini saya lihat akar-akarnya sudah ini, dan dari akar-akar itu muncul tunas-tunas. Nah, inilah tanaman buah naga yang tersisa yang kemarin sudah dipotong ya, karena merambat menjalar ke atap rumah. Ini mengganggu dan bisa menimbulkan kebocoran genteng-genteng ya. Ini contohnya sisa akarnya yang masih terlihat ya, dari tumpukan tanaman buah naga yang sudah dibersihkan, yang tadinya merambat. Kita lihat nanti ya sampai sana itu buah naganya, karena sudah kita sifatnya merambat. Beberapa contoh karena memang nanti kita siapkan dulu lahannya untuk penanaman kembali pohon-pohon buah naga, karena buah naga tentu karena sifat dari tanaman ini itu merambat, maka kita siapkan lahan supaya tidak berada di sekitar rumah nanti mengganggu ya. Dan di sebelah sini supaya sinar mataharinya mendapatkan cukup untuk sinar mataharinya. Kita lihat dulu lahannya, kita tata agar intensitas sinar matahari bisa besar. Mungkin di area sini akan kita buat beberapa, nah sini sudah banyak tanaman yang walaupun tumbuh-tumbuhan nanti akan kita lihat, kita biarkan perkembangannya sampai di mana, sejauh mana. Akan kita coba di sini sekitar rumah. Kita coba di sini yang agak intensitas mataharinya, sinar matahari lumayan. Kita bersihkan, kita buat nanti sedikit untuk contoh supaya ada lahan yang cukup kalau seandainya dia sifatnya merambat. Sini atau di sini sifat tanaman itu ini termasuk daerah
dataran tinggi ya, lumayan sekitar 250 sampai 2500 sampai 3700 dpl ya, ketinggian dari muka. Kita singkirkan daun-daun kelapa yang sudah kering, yang jatuh di bawah, kita taruh di sisi tepi ya, tepi lahan ya. Kita lihat supaya tidak membawa kitisan tanah, karena kalau kita lihat itu posisi tanah ya di ujung batas lahan, tanah itu sudah mulai miring, banyak yang terkikis oleh air hingga ke jalan-jalan ini. Kita takutnya nanti juga waktu tertentu airnya deras itu membahayakan. Kan di pot di luar tebing itu ada apa namanya, ada pondasi supaya tidak bergeser ya. Setiap tepi lahan posisi kemiringan tanah, karena banyak tanah yang tergerus oleh air. Ini nanti lahan sini nih, sementara kita coba yang mendapat sudah siap sekarang. Sekarang kita mulai akan memisahkan tanaman buah naga tadi yang bertumpuk ya di tempat sampah. Akan kita ambil, kita pisah-pisahkan ya, kita potong-potong, karena saya lihat itu banyak potongan tapi sudah mulai tumbuh akar-akarnya. Nah, kita pisahkan, kita cari apakah ada tanaman lain selain buah naga. Ini terlihat ada tanaman lain, bunga ya, aglonema itu ada. Kita pisahkan dulu ini, nah, sudah bertumpuk di sini. Saya lihat ada beberapa jenis tanaman, jadi saya hati-hati, saya potong dulu karena ada lidah buaya juga ini yang baru tunasnya tumbuh, belum tinggi ya, lumayan untuk kita pisahkan nanti untuk koleksi ini aglonemanya. Ini ada diantara apa namanya sampah tertumpukan dari buah naga potongan yang dulu merambat di rumah. Ini kita cek dulu adakah yang lain.
Bayan gitu. Banyak angsa. Merambat, tanaman rambat, masih tanaman rambat lagi. Ya, sudah sebagian lumayan kita kumpulkan, kita pisahkan tanaman buah naga yang ada tadi ditumpukan. Ini akan kita kita tanam di tempat yang sudah kita siapkan agar tidak mengganggu pertumbuhannya, menjalar ke rumah, ke atap ya. Kita sudah ambil beberapa sampel ini tadi di tempat pembuangan sampah ya. Kebetulan kita temukan bekas tanaman buah naga yang roboh karena sifat tanaman buah naga itu merambat. Ini kita ambil dulu sampelnya beberapa. Dan sudah kita tadi sebar beberapa di tempat yang sudah kita siapkan, hanya kita cangkul tadi. Ini sudah bersih, sampah-sampahnya kita sapu untuk menutupi atau untuk menyimpan tanaman buah naga tadi. Oke, lanjut kita metode teruskan tepat selanjutnya. guna ya, teknologi tepat guna pada pengolahan lahan sudah banyak dilakukan. Nah, kita tinggal saat ini untuk tahap pertama kita menggunakan metode yang tradisional atau alami. Jadi setelah tadi tanaman-tanaman buah naga itu kita sebar ya kan dari tanah yang sudah kita siangi ya, yang kita sudah cangkuli ya kan, untuk merestrukturisasi permukaan tanah yang mengandung humusnya supaya nanti terjadi kembali proses pembusukan, pembentukan unsur hara ini. Kemudian dari sisa-sisa tumbuhan, dari sisa-sisa daun itu kita manfaatkan. Kita menggunakan proses alami, jadi tidak memacu dengan dengan pupuk-pupuk ya, pupuk-pupuk atau metode-metode seperti yang kita lihat. Tetapi nanti mungkin setelah kita lihat proses perkembangannya akan kita pacu dengan pupuk-pupuk yang yang sering digunakan dengan menggunakan kohi, kemudian dengan menggunakan pupuk-pupuk olahan anorganik lainnya yang diolah secara alamiah. Ini kita sebar seperti ini karena ini sifat akarnya ya, atau tanpa harus ditanam. Jadi kita lihat berdasarkan karakteristik tumbuhan tersebut tentunya sebelum kita melakukan proses penanaman ya kan. Penanaman kembali ini kita ginikan supaya tanah itu yang tadinya bersifat keras, nah ini seperti ini kan keras rata, kemudian kita cangkuli ini untuk untuk memproses permukaan tanah. Jadi mungkin ada unsur-unsur organik yang lainnya, kemudian ada akar-akar ya kan, itu kita cangkuli sehingga terjadi restrukturisasi humus secara alamiah lagi. Ini untuk tahap awalnya. Nanti kalau sudah kita lihat perkembangannya, kita akan menggunakan metode teknologi tepat guna yang sesuai dengan lahan ya. Kita ambil, mereka hidup menjalar menggunakan medianya. Ini kita juga lakukan hal yang sama ya kan, melakukan hal yang sama agar nanti perkembangan tanaman itu sama seperti gimana kita membuatkan. Setelah tadi kita taburi sampah dedaunan di atas
atau potongan-potongan yang kita jadikan bibit itu tadi buah naga, kita akan tambahi dengan larutan mole atau cairan mole ya, dari proses kimiawi nasi basi yang sudah kita rendam 3-4 hari ini ya. Ini dia molenya kita siapkan sudah untuk membantu proses kimiawi tanaman buah naga yang tadi sudah kita tempatkan di lahan yang sudah kita siapkan. Ini supaya membantu proses pembusukan daun-daun yang kering. Nah, sekarang kita sirami daunan-daunan yang sudah kita tebar di atas lahan yang sudah kita beri potongan-potongan buah naga. Ini supaya nanti kita bisa lihat bagaimana proses penanaman kembali ini berjalan ya, di lahan yang memang kita sediakan seadanya dulu, terbatas dulu, mungkin ini 3 kali 3 meter ya. Ini kita coba, kita taburi, kita sirami dengan cairan mole nasi yang sudah kita basikan atau kita sudah simpan 4 hari. Oke, sudah selesai, cukup di lahan 3 kali 3 meter ini kita coba dulu, semuanya harus dicoba. Mudah-mudahan proses ini bisa berjalan karena ini juga butuh matahari yang sinar matahari yang kuat ya untuk pemanasannya ini. Nah, para pemirsa tadi sudah mencangkul, sudah memecahkan, mencangkul, menyiapkan lahan, memisahkan tanaman-tanaman ya. Sudah kita cari tanaman, beberapa tanaman, kebetulan tadi banyak tanaman buah naga ya kan, tumbuhan buah naga tadi kita pisahkan. Ini sekarang kita istirahat sejenak, kita ngopi dulu, nanti siapkan istri tercinta pisang goreng bakar ya, ini ala kadernya, ala kita, ala Nusantara ya, dari pisang batu ini sebenarnya, tapi supaya menghemat dan juga kita memanfaatkan ya kan bahan makanan yang ada. Kemudian rokoknya, rokok lintingan produk ya, produk bom industri lokal, legal loh, ini legal loh gitu. Karena ini sisa-sisa dari produk tembakau yang sudah disortir, dikirim ke produsen-produsen rokok, kemudian sisanya dibuat lintingan ini dengan kemenyan. Ini pas kalau kita berada di kebun atau halaman yang banyak nyamuknya, bisa mengusir nyamuk. Oke, kita nikmati dulu sajian hangat tradisional Nusantara. Baik, istirahat sejenak, sudah ngopi, sudah ngerokok, makan pisang. Sekarang kita lihat bagaimana ya hasil penanaman kembali di tempat yang sudah kita sediakan 3 kali 3 meter tadi ya, untuk penanaman kembali buah naga yang tidak terpakai, sudah kemarin dibersihkan dari sekitar rumah. Nah, ini hasilnya saudara-saudara. Hasil-hasilnya yang sudah kita belahkan sudah mulai bersih, kita bersihkan dari sampah. Baik, sampai di sini dulu kesempatan kali ini. Salam rumah kita, rumah cerdas Nusantara. Sri Rahayu Nuswantoro.